dimulai dari mulut, ya kan, sampai ke anus, ya kan. Nah, di sini kita belajar cuma strukturnya saja dengan organogenesis. Namun jaringan histologis yang membantunya tidak dibicarakan. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi yang nggak masuk anindia, ini baru masuk ya anindia ya? Oke. Nah, ini kalau kita lihat, embrio ini kan bentuknya seperti huruf C begini ya. Terus dia punya lengkung faring ya, ada 7. Nah, lengkung faring yang kedua ya, yang berperan ini lengkung mandibula. Tadinya lengkung faring akan berperan menjadi rahang atas entah rahang bawah. Ini kan prosesus maksila, rahang atas, rahang bawah ya. Sehingga nanti akan membentuk organ seperti ini. Ini kita lihat prosesnya di minggu, 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu, 8 minggu. Jadi seperti ini. Nah, ini otaknya kan ketika dia menekuk jadi forebrain, sini midbrain dan hindbrain. Pencernaan juga kemarin gitu kan, midgut, foregut, hindgut, ya nggak? Masih ingat? Bingung. Nah, ya, kita lanjut. Nah, perkembangan rongga mulut itu berjalan antara minggu ketiga dan ke-8 ya, setelah fertilisasi dan terbentuk pada minggu ke-12. Mulut itu nama lainnya kita sebut stomodium sebagai mulut primitif. Kalau mulut yang beneran yang sekarang ini yang ada gigi, ada lidah ya tidak. Kalau mulut awal itu hanya berupa lubang pembukaan, itu yang kita sebut dengan stomodium. Dia berasal berapa lapisan ektoderm, ya kan? Nah, awalnya mulut itu tertutup, lalu mengalami kematian sel, lalu membentuk eh, stomodium. Notobot ini siapa sih namanya? Kalau namanya nggak pakai nama sendiri, saya nggak akan ngasih masuk ya. Namanya sesuai dengan absen. Nah, mulut itu dibatasi oleh Mulut itu dibatasi oleh rahang atas dan rahang bawah dan biasanya diisi oleh sel-sel neural crest. Neural crest itu dibentuk dari pertemuan antara pada saat pelipatan atau fusi tabung neural, gitu ya. Oke, mau mau ya ininya harus digeser gini ya. Ya, jadi eh, mulut itu pada minggu 4 mulai menunjukkan, pada embrio umur ke-4, ya kan dia mulai ada kelihatan otak ya, sehingga ketika otak kelihatan, maka pembentukan wajah dari prosesus frontalis mulai terlihat sebagai bentuk daripada stomodium, gitu ya. Nah, saya lengkap aja nih, banyak ngomongnya ya. Nih, kalau kita lihat gambarnya seperti ini adalah perkembangan daripada rongga, mulut tadi ya. Nah, mulut itu dari pelipatan. Kalau kita lihat gambar yang sesungguhnya, saya tuh bingung ya mau menjelaskan. Anda awal embrio gastrulasinya paham nggak? Saya nggak tahu ini. Jadi agak susah ini, harus ngulang-ngulang. Oke, saya stop dulu, masuk ke gambar saya yang lain. Oh, ini ada gambar ya. Yang kita bahas kan, ini mulut. Kelihatan di sini gambarnya? Nah, kelihatan Ibu. Oke. Nadila tuh siapa sih? Nadila Zara. 50 itu besok ambil. Kalau lagi belum ada sekiloan gitu. Ya besok. Aduh, udah lumayan. Sebentar.
Ibu maaf suaranya cuma Udah dengar suaranya? Tah, udah Bu. iya saya muting lupa yang ngomong anak saya tadi. Ini kan embrionya yang ini nih ya. Kelihatan ya, yang warna ini nih. Aduh, kok ngeheng ya laptop saya bentar panas. Bentar ya. Kursornya nggak mau ini. Oke. Nah, udah lihat ya. Ini kan yang hijau ini kan embrionya. Embrio pada apa? Mamalia. Yolknya kan kosong. Nah, kalau embrio itu kan dia tuh melakukan fleksi nekuk ya ke sini. Nah, nanti ketika menekuk nanti nah, kalau dilihat lagi perkembangan nanti seperti ini. Nih, dia menekuk. Nah, ini kan otaknya ini nih. Ini saluran pencernaan. Nah, ini nanti ketemu nih. Ini jadi usus apa pusat-pusat kita itu ini nanti nih. Nah, ini foregut, midgut, hindgut. Nah, mulut itu terbentuk di sini nih, ya, dari ektoderm. Ini adalah bakal mulut atau yang kita sebut dengan stomoideum. Nanti dia ketemu dengan endoderm, jadi ektoderm, lapisan luar dari ini, ketemu dengan endoderm dari foregut, lalu mengalami kematian sel sehingga membentuk yang namanya mulut. Paham? Nih, stomoideum nih dia nih. Ya, nih stomoideum. Nih yang kalau kita lihat biru nih yang ini. Kelihatan nggak? Nih yang ini nih. Nah, kelihatan nggak nih? Yang ini. Kelihatan ya? Nah, ini adalah mulut. Nah, nanti ektoderm, ini kan yang hitam ini ektoderm, ketemu dengan yang orange, yang ini yang orange. Nah, sehingga dia nanti akan mengalami kematian, membentuk lubang mulut sederhana yang kita sebut dengan stomoideum. Nah, ini adalah stomoideumnya sudah terbuka. Kelihatan kan? Ya nggak? Mulutnya. Ini foregut. Kelihatan? Oke. Nah, dulu waktu kuliah kan Anda tahu ya bahwa embrio itu punya kantung faring. Nah, kantung faring itu ada 7. Nih kantung faring. Kalau di ikan kan celah faring. Kita punya faring ya, celah insang juga punya, tapi kan berdiferensiasi, tidak digunakan sebagai insang. Nah, nanti dia ini akan membentuk bagian dari mulut dan ada rahang atas dan rahang bawah. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa eh PPT yang tadi. Hmm, gambarnya ya. Ini gambarnya banyak. Makanya kalau Anda tuh harusnya baca, kalau nggak baca memang nggak bisa. Nih ya, nah setelah mulut kita masuk ke lidah ya. Lidah itu ada berkembang di bagian dasar mulut ya kan. Nah, kalau kita lihat lidah di sini, ini adalah faring. Kelihatan nggak ini? Kan tadi embrio nih ya, ini embrio dipotong nih ya, ada celah paring 1, 2, 3, 4, 5, 6, harusnya 7. Ya kan? Nah, kalau dipotong plain section begini, kalau dipotong memanjang begini. Nanti dia punya yang namanya nih lengkung paring 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai di sini. Nah, nanti lidah itu dimulai dari sini ya, dimulai dari pangkal apa ngeal tadi ya lidah. Nah, jadi perkembangan lidah itu tonjola triangular segitiga di wilayah tuberkulum impar yang terletak di garis tengah dasar faring. Nah, ini tadi kan pernapasan sudah dijelasin ya, ada epiglotis. Nah, dasar faring di sini ya, ini akan membentuk apa nih? Dasar faring akan membentuk apa? Lingual atau lidah. Nah, dua tonjolan lidah itu kiri dan kanan membentuk oval berkembang di sebelah tuberkulum impar. Tonjolan itu berasal dari sel-sel mesenkim di lengkung bransial pertama atau lengkung apa insang, ada lengkung faring 1 seperti itu ya. Nah, kalau lalu pembentukan gigi, gigi itu juga masuk ke dalam apa sistem pencernaan. Gigi itu
eee, terletak di rahang bawah dan rahang atas. Namun gigi itu sendiri selnya berasal dari sel-sel neural crest. Ketika tabung neural tertutup, dilepaskan neural crest. Neural crest itu akan bermigrasi ke rahang bawah dan rahang atas untuk membentuk gigi. Kalau migrasi pada saat penutupan tabung neural tadi dilepaskan tidak migrasi, maka gigi Anda tidak akan terbentuk, gitu ya. Nah, mekanisme pembentukan daripada gigi itu dimulai migrasi neural crest nih tadi saya bilang, ya. Dia migrasi itu ya artinya migrasi apa sih? Pindah berjalan ya ke rahang atas pada minggu ke-6, ya kan. Dia jalan ya kan, migrasi itu betul-betul ke rahang ya kan. Nah, ketika migrasi ya kan, sebagai sel-sel mesenkim, maka dia akan, membentuk gigi. Nah, ektoderm oral setelah ada migrasi, maka akan terinduksi, ya kan, akan membentuk pita seperti huruf C. Nah, sehingga dari pita tadi, ya, huruf C tadi, ini seperti gini, C, plek gini udah migrasi, namanya primordium gigi, ini tertanam, selnya masuk ke sini, pindah. Kalau nggak migrasi, kamu nggak akan punya gigi kalau terhambat neural crest-nya, gitu loh. Paham ya? Nah, dia akan bentuk C, muncul sebagai primordium, tunas gigi. Nah, lidahnya di atas ini. Nah, tunas gigi, bentuknya C. Nah, muncul lamina gigi selama minggu ke-6. Nah, ya kan? Nah, ini serangkaian adanya perkembangan lanjut daripada bentuk C tadi daripada primordium gigi tadi, sehingga, gigi akan tumbuh terus ya, membentuk gigi yang sesungguhnya, gitu ya. Nah, salah yang penting. Nah, ini adalah stadium perkembangan gigi. Nah, ada stadium yang namanya stadium cap. Mana tadi kok nggak ada? Nah, stadium gigi itu ada yang namanya stadium cap, dimulai minggu ke-11. Nah, ditandai dengan ada kondensasi dari jaringan mesenkim di ektoderm. Nah, ini. Jadi, ini kan di rahang nih. Ini ada dalam jaringan mesenkim. Tadi sama kayak tunas paru-paru masuk ke dalam jaringan mesenkrim kan. Nah, dia kan bentuknya seperti C gini kan. Dia mengalami kondensasi. Kondensasi itu memadat. Ketika memadat, dia mendesak jaringan yang di bawah tadi, di bawah gusi, ya kan, mendesak akan mendesak bagian di bawah organ enamel sehingga akan menyerupai bentuk seperti topi, seperti cap tadi. Tadi kan seperti C awalnya, itu seperti topi cap. Nah, bagian cap ini dikenal dengan nama enamel. Nah, ini adalah lapisan luarnya bentuk lapisan sheet luar. Ini dalamnya retikulum, ini lapisan ameloblast. Nah, ini adalah papila dental giginya. Enamel ini akan membentuk enamel gigi, sedangkan papila dentis ini akan membentuk dentin dan pulpa gigi. Nah, pada tahap ini ada 3 lapisan, ada lapisan epitel enamel, ada inner enamel epitel, ada reticula stellata. Ini adalah masih membentukkan organ enamel. Nah, lalu stadium bell. Nah, kalau tadi kan bentuk seperti cap, kayak topi, ini bell bulat, ini namanya stadium bell. Minggu ke-14. Nah, bakal gigi atau promordium gigi membentuk struktur yang kompleks, di mana komponen epitel yang disebut organ enamel tadi akan terhubung dengan epitel oral dihubungkan oleh apa? Oleh batang lamina gigi. Nih, ya. Nah, ini kan dental laminanya. Ini, dia kan ini di jaringan mesenkim ya. Nah, terus berhubungan dengan batang lamina daripada gigi yang tidak teratur dan segera mulai mengalami degenerasi komponen giginya. Ini adalah komponen bell karena dia berbentuk bell. Ini adalah bakal giginya, gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang perubahan bentuk enamel dari bentuk cap menjadi bentuk seperti bell, ya kan? Nah, komponen dari pembentukan gigi pada tahap ini
adalah apa? Organ enamel, papila dentis, dan dental sulcus yang telah berkembang dengan sempurna. Nah, diferensiasi sel-sel organ enamel pada tabel awal masih berlanjut hingga menghasilkan 4 lapisan, yaitu lapisan outer enamel epitel, reticulum stellata, stratum intermedium, inner enamel epithelium. Nih tadi ya kan? Nih outer epithelium, ya kan? Nah, lalu ada stela, nih lapisan stelanya, ada lapisan odontoblas. Nah, kan ini bakal dental pulp-nya. Gitu ya. Kan tadi begini nih. Nah, ini nanti terdesak dental pulp-nya membentuk seperti runcing. Jadi ini jadi akhirnya jadi bulat bentuknya. Ya kan? Nah, bagian ini akan menjadi apa? Odontoblas. Tadi kan belum ada nih odontoblasnya. Ya enggak? Kedesak menjadi odontoblas. Ya kan? Lalu ini menjadi reticulum stellata berubah. Nah, kita lanjut. Nah, menjadi 4 lapisan ya kan? Menjadi bel itu 4 lapisan. Nah, lalu ya di dalam pembentukan cekung organ enamel terdapat kondensasi mesenkim neural crest yang membentuk papila gigi. Nah, kalau kita lihat, nih lihat papila gigi. Nah, ini kan mencekung nih, ya kan? Ada layernya. Ini adalah sebenarnya tidak lain adalah sel-sel neural crest. Nah, jadi papila gigi, sel-sel papila gigi itu berlawanan dengan lapisan ameloblast diubah menjadi sel epitel kolunar yang disebut dengan odontoblas. Nih, ada nggak odontoblas? Nih, dia berkembangnya ke sono ke atas, ya kan? Tadi kan cap, terus membulat, lama-lama ini berkembang, ini tuh berkembang, yang ini nih, saya ulang lagi, nih ini berkembang tuh mendesak untuk muncul ke permukaan rahang, gitu ya. Nih, rahang ya kan membentuk odontoblas. Nah, sel-sel itu si odontoblas akan mensekresi apa? Dentin. Nah, jadi ini daerah lapisan odontoblas. Dia mensekresi apa? Dentin, tulangnya gigi, tuh. Ya kan? Nah, menghasilkan dentin. Nah, dentin gigi. Terus ada apa? Ada lamina gigi di dekat organ email atau tunas kecil dari gigi permanen. Nah, di ujung dari stadium bel tadi, odontoblas, ameloblas mulai mengeluarkan prekursor dentin dan enamel. Jadi, kalau di akhir daripada stadium bel yang bulat tadi, kalau sudah ada dentin enamel, itu namanya stadium akhir daripada bel stage atau stadium bel. Gitu ya. Nah, organ enamel itu merupakan selubung luar dari epitel, enamel. Enamel itu apa ya? Enamel itu apa sih bahasa Indonesia? Aduh. Jadi yang membungkus si gigi tadi, yang untuk mencegah apa gigi itu dari rasa apa sih ngilu ya. Lalu ada reticulum stellata tadi, ya kan reticulum stellata itu di antara lama kelamaan reticulum stellata kan menyempit kan. Nah, retikulum seperti mesenkim, lapisan ameloblast, epitel di dalamnya ini semakin mengecil. Stela tadi kan tadi besar nih, ya enggak? Sekarang kan terdorong ada gigi tadi jadi mengecil. Nah, ameloblast itu sel-sel yang mensekresikan enamel gigi, pelindung gigi, ya kan? Pada nah, dalam pembentukan itu tergantung daripada apa faktor transip TBX1 ya, jadi gen ini. Nah, itu pembentukan gigi. Nah, ini akhirnya perkembangan gigi kondensasi dari sel maskin terbentuk di sel gigi yang sedang berkembang, ya kan disebut dengan kantung gigi. Baru dia nanti sel mesenkim yang sini, nah balik lagi. Di sini kan ada sel mesenkim belum terinduksi. Ketika dia membentuk gigi yang sesungguhnya hampir mau menyempurna, dia akan menginduksi sel mesenkim yang ada di sekitar sini. Untuk apa diinduksi? Untuk membentuk apa? Kantung gigi. Jadi dia tertanam di dalam rahang. Di dalam sel-sel mesenkim yang mengalami kondensasi atau memadat. Sehingga dia menghasilkan apa? Suatu matriks ekstraseluler namanya semen atau periodontal ligamen yang berperan untuk melekatkan gigi pada rahang. Nah, sehingga kalau sudah muncul ini membengkak sehingga gigi akan tumbuh menembus permukaan rahang. Gitu pembentukannya ya. Oke, sekarang oesophagus, saluran pencernaan kedua. Esophagus. Nah, esophagus kan itu berasal dari foregut usus depan, ya tadi ya.
Nah, kalau dia bertunas ke arah ventral membentuk apa tadi? Kemarin tunas divertikulum apa? Laringofaringeal atau tunas respirasi. Nah, dalam tahap pembentukan osefagus itu ya kan kantung posterior faring dia mengalami penyempitan dulu. Nah, kemudian usus primitif atau foregut muncul, kan pelipatan tadi ke arah di daerah trakea. Nah, daerah penyempitan trakea itu menjadi pertemuan antara usus dengan faring kan, faring itu bakal saluran pernapasan tadi. Nah, jadi bagian proksimal mendekati mulut karena adanya pelipatan arah ventral daripada saluran pernapasan sehingga dia menyempit. Nah, yang menyempit itu ke atas namanya jadi faring gitu ya. Nah, pada faring itu adalah terletak merupakan bagian anterior dari foregut ya kan. Dia di dalam usus primitif hanya dibangun oleh lapisan endoderm ya kan. Nah, dan ada kelenjar-kelenjar. Oke. Nah, kalau embrio udah mencapai minggu ke-7, ke-8, berarti umur 2 bulan, nah, epiteloesophagus mulai berkembang dengan baik dengan membentuk lumen yang membatasi epitelnya itu setelah terbentuk lumen maka dibatasi oleh epitel di sekitar oesophagus, ya kan? Nah, namun pada sejumlah spesies seperti ayam, nah saluran oesophagus itu sepenuhnya akan tersumbat dan akan dibuka kembali ketika apa? Akibat adanya degenerasi sel di dalam epitel ketika mulai berfungsi. Nah, jaringan ikat, mantel otot pada oesophagus berasal dari mesenkim yang secara bertahap menjadi terkonsentrasi di dalam epitelnya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi gambarnya embrionya susah banget ya, Ana harus ngebayangin gambar ya. Kalau di awalnya nggak bisa juga susah gitu ya. Nih, saya stop dulu deh ke oesophagus. Ini dia nih. Saya share screen. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, ini kan tabung gat usus ya. Ini kan usus kan, foregut ini kan, nih foregut kan diambil ya kan. Ini midgut ya kan, hindgut. Yang di embrio tadi, yang embrio nih. Udah kebayang nih? Yang ini kan otak yang ini. Saluran pencernaan tuh kan yang ini yang hijau nih. Ya kan? Nih, faring tuh ini. Kita bicara di foregut nih menyempit ini adalah tenggorok esophagus. Nah, diferensiasi ini kan bisa dari foregut itu jadi apa? Membentuk oesophagus. Foregut itu nih bagian depan membentuk oesophagus, membentuk paru-paru. Kemarin udah dijelasin paru-paru di sini. Benar nggak? Ini di sini. Ini oesophagus, ya nggak? Nah, membentuk oesophagus, somek, ya kan? Membentuk apa lagi tuh? Bentuk pankreas, hepatik, dan lain sebagainya. Oesophagus itu ada 3 lapisan. Nih, awalnya kan begini nih oesophagusnya. Lumen, yang hitam ini endoderm, yang merah ini adalah mesoderm. Lalu luarnya itu lapisan jaringan ikat. Sejalan perkembangannya, lapisan mesodermnya berkembang ada lapisan otot. Lalu lapisan daripada endoderm yang dibangun oleh epitel ini akan mulai berlekuk-lekuk, yang melipat-lipat membentuk kelenjar-kelenjar. Nah, epitel yang satu ini, satu adalah yang ini yang hitam gampang tebal ini, ya kan? Nah, ini berasal dari endoderm, ya kan? Menjadi sel-sel yang berfungsi, ya kan? Yang terdapat di lapisan mukosa. Karena epitel itu ada di mukosa. Saya tidak bicara struktur histologis karena masuk ke kuliah lain 2 SKS. Nah, lalu ada lapisan kedua namanya mesoderm. Itu adalah sel-sel yang dibangun oleh sel-sel stroma, dibangun oleh sel-sel otot yang tidak lain adalah lapisan laminar propria. Ini adalah sel otot, ya. Nah, lapisan kedua tuh yang ini yang tadi merah jadi seperti ini yang hijau. Nah, lapisan ketiga adalah lapisan pembungkus daripada oesophagus. Nah, namanya lapisan peritoneum. Kalau saraf dibungkus oleh apa kemarin? Berkas saraf.
Perineum, ya enggak? Kalau otak pusat oleh mening, ya enggak? Kalau akson oleh myelin, benar? Jangan salah itu ya. Nah, usus, saluran pencernaan dibungkus oleh lapisan luarnya yang nomor 3 ini. Pada masa embrio itu namanya lapisan jaringan ikat. Ketika berkembang menjadi lapisan luar namanya peritoneum yang dibangun oleh jaringan ikat kendur. Paham di sini? Paham ya? Stop lagi nih. Masuk ke materi yang tadi. Aduh. Nah, ini bahasa Inggris kamu susah. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya. Tadi ya, PT. Lanjut. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Anda harus. Oh, jadi ini tadi pembentukan daripada oesophagus ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke pembentukan lambung, perut ya, lambung tuh perut. Nah, pembentukan lambung itu juga dari foregut. Pertama kali dipengaruhi oleh faktor transkripsi HOX5 dan BARX1. Nah, yang berperan menghambat efek persinyalan WNT di wilayah lambung, ya kan? Nah, fase kedua itu adanya perbedaan gradien daripada FGF10 yang dihasilkan oleh mesoderm di lambung, ya, dalam proses diferensiasi daripada kelenjar-kelenjar lambung. Nah, kalau kita lihat seperti ini dipotong, jadi tadi dipotong perut kita dipotong gitu loh, tapi perut yang sederhana, lambung. Nah, nanti terlihat di sini adalah usus namanya saluran pencernaan kita yang panjang tadi ya, ada foregut, midgut ya kan. Nah, dari kan midgut nih dia mengalami pelekuk ini akan bentuk liver. Nah, ini saluran pencernaannya ya. Nah, lambung itu adalah stomach, yaitu saluran midgut yang mengalami pembesaran. Ya, ini membesar. Yang tadinya kecil ini dia membesar, yang berbeda dengan saluran oesophagus yang hanya salurannya sederhana, sehingga membesar membentuk yang namanya lambung, gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini stadium perkembangan daripada perut ini seperti ini. Yang tadinya dia saluran foregut ini hanya kecil, lalu dia mengalami pembesaran ini, lalu membesar. Ketika embrio itu melakukan fleksi, melekuk ke dalam melipat, lalu dia berputar kanan kiri sehingga lambung yang tadinya bentukannya lurus akan membentuk seperti kantung yang besar yang bentuk seperti ini, ya, melipat. Nah, lalu akan membesar di wilayah tertentu di sini membentuk yang kita sebut dengan lambung. Paham ya? Nah, jadi lambung itu seperti ini, ya. Nah, jadi dilatasi daripada saluran gut sederhana tadi, ya. Paham sampai sini nggak? Saya balik lagi ke sini. Aduh, susah juga ya neranginnya. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut nih? Ada yang tanya nggak? Ada yang bertanya apa tidak? Tidak, Bu. Tidak. Nah, jadi lambung itu dari foregut yang mengalami dilatasi, ya, lalu membentuk lambung, itu ya. Oke. Usus itu berkembang dari yang kita sebut dari midgut, usus tengah, ya. Ya, perbatasan antara organ hati. Jadi stomat baru ada usus. Nanti di usus yang dekat stomat itu akan keluar diverticulum
hati gitu ya. Nah, pada usus itu ya dari foregut bagian posterior itu tepatnya di midgut ya kan, dan hindgut usus besar. Dia membentuk seperti lingkaran seperti kayak ada jepitan rambut tergantung oleh lapisan-lapisan mesenterium. Nah, pertumbuhan lanjut dari usus itu akan menyebabkan lengkungan-lengkungan daripada usus kecil melengkung. Jadi usus tadi berupa saluran lurus kan, lurus. Nah, embrio itu kan dia fleksi, melipat, berputar sehingga usus yang ada di dalam yang tadinya hanya berupa saluran lurus akan berputar-putar, ya kan? Sehingga yang Anda lihat sekarang usus kita itu akan letaknya berputar, ya kan, melingkar. Nah, itu karena ada putaran daripada tubuh kita. Nah, usus itu dia akan tertarik ke dalam rongga tubuh, dia berputar di sekitar arteri mesenterica superior. Nah, rotasi perputaran usus itu menyebabkan posisi usus besar di sekitar usus kecil di rongga perut. Nah, selama perubahan posisi tersebut, bagian mesenterium dorsal menyatu dengan peritoneum dinding dorsal tubuh. Nah, bagian posterior posterior itu agak di bawah, ada septum urorektal yang membagi keloka menjadi rektum dan sinus urogenital, gitu ya. Itu pembentukan daripada usus. Nah, seperti ini kalau Anda lihat ya kan. Nah, tadinya lurus karena tubuh berputar, jadi dia akan berputar seperti ini. Lama-lama dia berputar semakin kompleks sehingga posisinya akan seperti ini. Lalu nah, pada usus itu punya namanya mesenteri. Jadi usus tubuh kita nggak seperti selang ditaruh aja di dalam perut gitu ya. Dia kan jatuh akan mendak, tapi dia bergantung. Bergantung di mana? Pakai namanya mesenterium, lapisan penggantung usus, jaringan ikat yang mengikat. Kayak kabel pun harus diikat ya. Mengikat si saluran-saluran ini supaya pada posisinya. Kalau usus itu tidak diikat, dia akan kayak selang, kamu taruh di dalam perut kamu akan ngendut gitu, maka mengganggu proses si pencernaannya tadi gitu ya. Nah, dia bentuk seperti loop. Nah, oke, kita nggak ke molekularnya. Nah, diferensiasi lapisan usus itu ada 3 fase. Jadi yang tadinya usus itu lapisannya dindingnya berupa saluran seperti selang yang sederhana, maka lapisan-lapisan sel yang membangun dinding usus akan menjadi lebih kompleks. Itu ada 3 fase prosesnya dalam diferensiasi dinding sel usus. Pertama, proliferasi epitel, ada diferensiasi sel dan pematangan secara biokimia dan fungsional daripada usus. Nah, sama dengan Dengan oesophagus ya, usus kecil itu kan melewati periode oklusi lumen oleh epitel. Nah, lalu dia membentuk kerip, lipatan-lipatan dari usus di dalam permukaannya untuk memperluas permukaan pada saat penyerapan. Ya, membentuk apalagi fili-fili ya pada epitelnya mengalami modifikasi yang berperan ya kan dalam proses penyerapan. Nah, kalau Anda lihat di sini ada tabel di buku Ken bahwa foregut itu ya akan menghasilkan usus depan, menghasilkan faring, menghasilkan oesophagus, menghasilkan lambung dan duodenum bagian atas dan kelenjar-kelenjar, dan yaitu kelenjar liver, ya kelenjar empedu dan pankreas. Nah, usus tengah itu menghasilkan usus halus juga, tapi yang bagian lower, jejunum dan ileum dan usus besar, ya kan, cecum, ya kan, ascending colon, ya kan. Nah, hindgut usus bagian belakang akan menghasilkan kolon descending, rectum dan anus. Nah, itu sistem perkembangan sistem pencernaan. Nah, ini adalah menggambarkan perkembangan daripada sistem pencernaan ya pada setiap minggu dari perkembangan embrio. Nah, di minggu ketiga sebelum mencapai 2 bulan, nah tabung usus itu mulai dibentuk karena mulai melipat sehingga terbentuk seperti tabung panjang, sama dengan si otak, tapi otak terbentuk lebih dulu sebelum terbentuknya pencernaan, saluran pencernaan dan kelenjar. Nah, karena sudah membentuk tubular, akan induk untuk membentuk kelenjar-kelenjar. Nah, minggu keempat ya. Nah, tabung tubular tadi akan mulai bertunas. Bentuk tunas liver. Tadi kan kalau di depan tunas tunas paru-paru kan gitu. Karena kita bicara pencernaan nggak ngomongin tunas paru-paru, tapi yang terkait dengan pencernaan, yaitu tunas liver di bagian dorsal dan di bagian ventral tumbuh tunas pankreas.
lalu membentuk vestibulum tracheas, membentuk oropharyngeal membran. Nah, minggu kelima ada perluasan, ya kan, daripada lambung. Lambung mulai berotasi, berputar. Ya, yang tadi cuma tabung lurus, karena lambung itu tabung lurus, dulu dia dilatasi membesar, berputar sehingga bentuknya seperti apa kayak kacang. Ya, lalu intestinal juga ikut berputar sehingga membentuk suatu putaran seperti loop, ya. Nah, lalu mulai muncul apa? Ductus bile, itu tunas ductus bile yang bermuara ke apa? Saluran usus. Nah, yang minggu ke-6 rotasi daripada lambung semakin sempurna sehingga ya, loop daripada usus semakin jelas terlihat. Lalu nampak adanya alantois, ada appendix, dan ada septum urorektal yang membagi kloaka menjadi apa? Rektum dan sinus urogenital. Nah, minggu ke-7, nah, loop usus tadi harus turun ke bagian perut. Nggak boleh ada di atas usus itu, harus mengalami herniasi, turun. Nah, turun untuk apa? Supaya apa? Sesuai dengan posisinya pada saat dewasa. Nah, liver mulai tumbuh dengan cepat, ya kan? Lalu pankreas yang tadinya ada di bagian ventral bertunas, lalu bertunas di bagian dorsal, maka setelah berkembang menjadi pankreas yang sesungguhnya, dia akan bergabung menjadi satu pankreas. Jadi pankreas yang dorsal dan ventral bergabung akan membentuk satu pankreas. Ya, di minggu ke-7. Nah, lalu minggu ke-8 karena rotasi sesuai dengan berlawanan dengan jarum jam, ya, maka si usus tadi itu yang turun tadi akan apa? Loop usus turun tadi akan apa? Mengalami rekanalisasi intestin. Terus ada lagi mulai disusupi oleh apa? Mulai disusupi oleh saraf-saraf dan pembuluh darah. Itu ya. Oke, kita lanjut. Kok jadi hilang? Nah, langsung masuk ke minggu berapa? 11, mulai ada fili di ususnya. Minggu 11 itu kira-kira umur berapa tuh? 2 bulan lebih, usus di dalam embrio mulai ada apa? Fili, mulai ada sel-sel goblet. Di minggu ke-16, fili-fili itu mulai ada di intestin masuk ke kolon, ya kan? Tadi cuma ada di intestine saja, lalu mulai minggu 20 ada pair page di intestine. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau Anda lihat seperti ini adalah embrio, lambung sederhana, dia berputar seperti ini, sehingga usus yang tadinya lurus tadi karena ada putaran dia melilit-lilit seperti ini. Lalu dia harus turun ke rongga abdomen. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Waktunya udah mau habis ya. 5 menit lagi. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalau ini dipotong cross section nanti akan bentuk seperti ini. Nah, ini adalah usus yang dipotong. Nah, kira-kira itu ya. Nah, ini diferensiasi daripada usus. Ya, mulai sel epitelnya sederhana dan mulai membentuk fili seperti ini. Ya, kira-kira itu terkait dengan organ pencernaan. Besok kita lanjut ya dengan organ pencernaan dan pembentukan kelenjar. Ada pertanyaan sampai di sini? Pertanyaan? Sampai sini belum. Tidak ada? Tidak ada, berarti tadi masuk semua ya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Yang tidak masuk hanya satu, yang angkatan 2021. Terima kasih ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Anda silakan baca-baca ya untuk membuat suatu resume. Itu ya. Oke. Cukup jelas? Apa bingung? Bingung kalau Anda nggak baca. Silakan dibaca buku pattern, Anda bikin ringkasan sistem perencanaan di buku pattern. Ya, ditulis sendiri-sendiri. Nanti setelah besok baru dikumpul. Mau lihat Anda ngerti nggak? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Saya akhiri meeting ini. Waalaikumsalam.